Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Nur Malihah, selaku dosen pengampu teori-teori pembelajaran. Tidak lupa teman-temanku yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan kelas A Pasca Sarjana YIN Salatiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid, mahasiswa Pasca Sarjana YIN Salatiga dengan NIM 12010020003. Di sini saya mau menyampaikan beberapa materi selama mengikuti perkuliahan dengan Ibu dosen, yaitu yang berjudul unsur-unsur psikologi yang berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhannya, hanya beberapa poin-poin yang ada dalam unsur-unsur psikologi yang berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Dalam jurnalnya Ihsan yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar, diterangkan bahwasanya psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi, yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Sedangkan pembelajaran dalam jurnalnya Saiful Bahri Darjamarah dan Aswar Zain yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, dijelaskan bahwasanya pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Selanjutnya yaitu unsur-unsur psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Di sini saya mau menyampaikan 4 aspek, yaitu yang pertama ada minat, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada kreativitas. Yang mana keempat ini akan saling berkesinambungan, dari minat ke sikap dan sikap ke motivasi dan motivasi ke kreativitas. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Pertama, minat. Minat menurut Elizabeth B. Harlow, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Bila mereka bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Sedikit menyimpulkan bahwasanya minat adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan suatu hal aktivitas, di mana aktivitas tersebut secara terus-menerus diperhatikan dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sebaliknya, dengan disertai rasa senang. Jadi minat itu dilandasi dengan rasa senang. Kenapa bisa terjadi minat? Karena dorongan-dorongan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh, yang mana dorongan tersebut menunjukkan ingin adanya perubahan. Disampaikan dalam jurnal Zuhairiyat yang di dalamnya mengutip William James, menambahkan bahwa minat merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Artinya, minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi dapat juga diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Minat adalah perasaan yang didapatkan karena berhubungan dengan sesuatu.
sesuatu tersebut merupakan bisa dikatakan sebagai objek ataupun hal yang ada di gambaran kepalanya, seperti itu. Sedangkan sikap dalam bukunya Saifuddin Azwar yang berjudul Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, dijelaskan bahwa sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif. Kemudian, para pakar psikologi mendisfungsikan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Pada dasarnya, sikap merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya yang merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang serta penilaian terhadap objek yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, pendapat, dan keyakinan dan gagasan-gagasan terhadap suatu objek, sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk bertindak pada suatu objek. Dengan demikian, sikap adalah kecenderungan individu menanggapi secara positif atau negatif terhadap objek. Sikap ditinjau dari dimensi kognisi, afeksi, dan konasi. Struktur sikap terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, yang mana komponen kognitif merupakan persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolahkan dalam pikirannya. Selanjutnya yaitu komponen afektif. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Selanjutnya yaitu komponen konatif. Bertindak berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi. Dalam jurnalnya Emda yang berjudul Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran yang mengutip MC Donald dalam Komri, itu diterangkan bahwasanya motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif, perasaan, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari atau tidak. Dalam bukunya George Bohr yang berjudul General Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, dan Perilaku, diterangkan bahwasanya motivasi adalah serangkaian usaha menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh dan di dalam diri seseorang. Macam-macam motivasi. Dalam bukunya George dijelaskan tentang macam-macam atau jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi dipandang dari dasar pembentukannya, yaitu motivasi bawaan. Yang dimaksud dengan motivasi bawaan ialah motivasi yang dibawa sejak lahir, misalnya dorongan untuk makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu motivasi yang dipelajari. Ini merupakan motivasi yang timbul karena dipelajari, contohnya dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan. Selanjutnya motivasi jasmani dan rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah ialah motivasi yang berkorelasi dengan jasmani seperti refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah ialah motivasi yang berkorelasi dengan hati, perasaan atau rohani seperti kemauan dan keinginan. Selanjutnya motivasi intrinsik dan ekstrinsika.
Yang mana di sini ada dua, yaitu motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangkai dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang B, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Yang keempat yaitu kreativitas. Dalam jurnalnya Hadiyati yang berjudul Kreativitas dan Inovasi berpengaruh terhadap kewirausahaan, dijelaskan, ia mengutip dari Suryono bahwa kreativitas menyatakan bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan, dalam menghadapi peluang. Kreativitas